Ibu yang dikasihi Tuhan, bersyukurlah senantiasa bahwa kita dipilih boleh menjadi keluarga Allah. Dia Allah yang berkuasa, Dia dapat menjadikan apa yang tidak ada bisa menjadi ada. Asal kita percaya bahwa apa yang ada di dalam kehidupan kita saat ini, semuanya adalah Dia yang menjadikannya. Sehingga melalui hidup ini kita dapat memuliakan nama Tuhan. Hari ini renungan harian diambil di dalam Bilangan pasal 17, yaitu tentang tongkat Harun berbunga. Tongkat adalah benda mati, bagaimana dia dapat berbunga? Sedangkan contohnya pohon mangga ditanam di tanah, mendapat siraman air, tapi ada yang berbunga, ada yang tidak. Itu menunjukkan bahwa Tuhan punya otoritas yang penuh di dalam kehidupan ini. Seperti tongkat Harun yang dapat berbunga, itu adalah menunjukkan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan dapat melakukannya asal itu dari Tuhan. Diceritakan bahwa bangsa Israel itu suka bersungut-sungut dan berkali-kali berontak pada kepemimpinan Musa dan Harun, di mana Bilangan pasal 16 diceritakan tentang pemberontakan Korah, Datan, dan Abiram, di mana Korah dari klan Rehat dari suku Lewi tidak puas akan jabatannya, sehingga dia merasa bahwa dia boleh masuk ke ruang kudus, tetapi jabatannya hanya mengurusi perkakas di sana. Karena ketidakpuasan daripada Korah ini, dia menggandeng Datan dan Abiram dari suku Ruben, dan terjadilah pemberontakan. Mereka tidak tahu bahwa jabatan itu diberikan oleh Allah kepada Musa dan Harun sebagai imamnya. Oleh karena itu menyebabkan kebinasaan bagi mereka dan keluarganya. Maka pada pasal 17 diceritakan Tuhan menunjukkan cara bagaimana Dia memilih pemimpin bagi bangsa Israel, yaitu setiap suku harus menyerahkan tongkat yang diberi nama suku masing-masing, kecuali suku Lewi dengan diberi nama Harun. Dan keesokan harinya ketika Musa melihat hanya tongkat Harun yang berbunga, maka dialah yang dipilih Allah menjadi imam bagi bangsa Israel. Dalam cerita ini kita dapat memetik 3 hal yang kita dapat renungkan, yaitu 1, kita tidak perlu takut ketika kita mendapat jabatan, baik di dalam pekerjaan maupun di dalam gereja. Sebab ketika ada yang berusaha menjatuhkan, menyikut dan menjegal kita, maka Tuhanlah yang menjadi pembela bagi kita. Asal kita memang hidup bersandar pada kebenaran firman Tuhan. Juga kita adalah hamba yang setia di hadapan Allah. Yang kedua, jangan andalkan diri untuk membuktikan jabatan yang kita terima. Belajarlah percaya kepada Tuhan yang akan membela kita. Sebab orang yang berusaha membuktikan diri biasanya adalah orang yang sombong, egonya tinggi, sehingga berpikir seolah-olah apa yang diperolehnya itu dari kekuatannya diri sendiri. Dan itu Allah tidak suka. Maka kita harus belajar menyerah dan pasrah di tangan Tuhan. Percaya Tuhan akan membela. Dan yang ketiga, jangan sampai hati kita diselubungi oleh ketidakpuasan akan jabatan orang lain, sehingga kita tidak melihat berkat Tuhan karena hati kita penuh dengan pemikiran-pemikiran yang jahat yang dapat menyulitkan orang yang mempunyai jabatan itu. Maka belajarlah tunduk pada kebenaran Allah dan jagalah hatimu dengan kewaspadaan sehingga timbul rasa cukup. Syukuri semua yang dipercayakan Tuhan dalam hidup kita, entah itu jabatan, materi, hubungan dengan sesama dan lain-lain, sehingga kita punya waktu untuk dapat menikmati semuanya itu dengan melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh dan memuliakan namanya. Selamat pagi, selamat menikmati hari ini. Tuhan Yesus memberkati.